Tapi Tuhan mengangkat orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain ketika hatinya berpaut pada Tuhan. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita sama-sama menunggu apa kata firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita di pagi hari ini. Saya percaya setiap pagi adalah keinginan Tuhan menguatkan kita. Tuhan mau menguatkan setiap pribadi yang mungkin berpikir ada masalah yang mustahil terpecahkan. Mungkin ada di antara kita anak-anak muda yang rindu kuliah tapi dananya nggak ada. Ada di antara kita mungkin yang sakit tapi dokter bilang sakitnya nggak bisa sembuh. Dan rasanya sesuatu yang membuat kita putus asa. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang selalu siap menolong kita. Tuhan yang selalu siap memberkati kita. Dan di pagi hari ini sama-sama kita belajar bahwa kita punya Tuhan bahkan yang bisa mengangkat orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Bisa mengangkat orang yang tersingkirkan, orang yang dipandang sebelah mata oleh mungkin keluarga atau teman atau sahabat atau lingkungannya. Orang yang mungkin dianggap nggak mampu, nggak bisa. Tapi Tuhan mengangkat orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang dianggap atau dipandang sebelah mata oleh lingkungannya. Di pagi hari ini saya rindu membagikan, ingat kisah di mana Isai diperintahkan oleh Samuel untuk membawa seluruh anak laki-lakinya. Karena Samuel datang ke kotanya Isai mau mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja. Dengan pengurapan raja, maka Isai mempersiapkan semuanya dan semua anak laki-lakinya dibawa, kecuali Daud. Daud tidak diperhitungkan karena dia masih kecil. Lebih baik dia jaga 2-3 ekor kambing domba. Dia tidak diajak. Dia tidak diperhitungkan bukan oleh lingkungannya, bahkan tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri. Tidak diajak pergi ke upacara pengorbanan yang diadakan oleh Samuel karena Samuel ingin mengurapi salah seorang anak Isai. Dan kakaknya juga sama, tidak membela dia. Mungkin bisa saja harusnya salah seorang kakaknya berkata, "Ayah, kenapa Daud tidak diajak ke upacara pengorbanan Samuel?" Siapa tahu Daud. Tapi Daud tidak diperhitungkan. Jadi Samuel membawa 7 anak laki-lakinya. Dan Daud ditinggalkan. Daud tidak diperhitungkan. Tapi ketika Samuel kemudian hendak mengurapi anak-anaknya Isai, Tuhan berkata, apa yang dipandang manusia bukan dipandang oleh Tuhan. Apa yang dipandang manusia, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Dan saya percaya Daud adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Di tengah penggembalaannya dengan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya, dia seringkali memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Demikianlah yang terjadi ketika Samuel hendak mengurapi anak-anak Isai. Di 1 Samuel 16 ayat 10 dikatakan demikian. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Semua yang diperhatikan, yang dipandang oleh Isai justru tidak dipilih oleh Tuhan. Ayat 11, 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, maksudnya Daud, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Saya suka perkataan berikutnya. Alkitab mencatat, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Anak yang tidak diperhitungkan, anak yang tidak dipandang, justru dibela oleh Tuhan melalui Samuel. Hanya tamu istimewa, hanya artis, undangan yang istimewa, yang ditunggu baru setelah dia datang kita boleh makan.
Hanya orang istimewa yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan Tuhan melalui Samuel berkata, anak ini istimewa. Tuhan mengangkat orang yang tidak dianggap oleh bahkan lingkungan, ayah, sahabatnya, mungkin temannya, mungkin orang tuanya, kakak-kakaknya. Dalam hal ini Daud tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh ayah dan kakak-kakaknya. Tapi Tuhan mengangkat orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain ketika hatinya berpaut pada Tuhan. Dan saya percaya jika ada di antara kita yang mungkin mengalami, saya rasanya nggak mungkin menyelesaikan masalah. Nggak akan ada yang mau tolong saya, Pak Pendeta. Karena semua orang meremehkan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, kalau engkau jaga hubunganmu dengan Tuhan, lihatlah datang waktunya, Tuhan mengangkatmu. Bahkan saya suka di ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak ketika Daud datang, mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang lebih awal hanya untuk menunggu Daud. Kemudian ketika Daud datang, saudara-saudaranya menjadi saksi, penonton bahwa Tuhan mengurapi Daud. Tuhan mengangkat orang yang seringkali tidak dianggap atau disingkirkan atau dipinggirkan oleh orang lain. Jika itu dirimu, pagi hari ini Tuhan sedang menguatkan hatimu. Dekatlah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Tuhan sanggup membelamu, Tuhan sanggup mempromosimu. Mungkin orang tidak menganggapmu, orang meremehkanmu, tapi Tuhan sanggup mengubah keadaanmu menjadi pemenang dalam sekejap, dalam satu hari. Semudah membalikan telapak tangan, itulah Tuhan. Jadi jangan kecil hati, jangan mudah kecewa. Di tengah ada tantangan yang rasanya mustahil, nggak mungkin saya dipromosi, orang saja tidak menganggap saya, bos saja memandang saya sebelah mata. Dengar baik, ada Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang berkuasa ketika Dia berkenan kepadamu, Dia akan membelamu. Sekalipun orang memandangmu sebelah mata, Dia akan membuat orang-orang yang memandangmu sebelah mata justru menyaksikan promosi dari Tuhan, menonton promosi dari Tuhan terjadi di hidupmu. Ingat, Tuhan bisa mengangkat orang yang disingkirkan oleh orang lain. Jika engkau menghadapi masa sulit hari ini, juga jangan kecil hati. Terkadang Tuhan membuat kita melihat masa sulit, membuat kita melihat kemustahilan, tapi bukan untuk membinasakan kita, sekali lagi untuk membela kita, sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Dia pembela kita. Tuhan pembelamu, Tuhan mengasihimu. Ingat kisah di mana Musa memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi waktu keluar dari perbudakan di Mesir, sementara mereka melangkah, Firaun berubah pikiran dan memerintahkan semua tentaranya mengejar orang Israel. Dan Musa dipimpin tiang awan ke arah laut Tiberau, membawa 2 juta kurang lebih orang Israel, tua, muda, besar, kecil, ke depan laut. Dan Firaun berkata bahwa mereka salah jalan. Gak ada jalan lagi, mustahil untuk berenang melewati laut itu, sementara di belakang tentara musuh, tentara Mesir, tentaranya Firaun sedang mengejar. Alkitab berkata di dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Ketika bangsa Israel terjebak dengan situasi yang mustahil, Musa mengingatkan, jangan takut, kita punya pembela. Jangan takut, kita punya Tuhan. Dan saya percaya kita pasti tahu kisahnya. Mungkin juga filmnya ada, Ten Commandment, di mana laut dibelah. Musa memimpin bangsa itu berjalan di tanah yang kering karena lautnya terbelah. Ketika mereka sampai di seberang, tentara Mesir coba mengejar di tengah laut, lautnya tertutup kembali. Dan tentara musuh, tentara Mesir yang mengejar pasukan, tentara Mesir yang mengejar binasa di laut itu. Sementara orang Israel mendapat kemenangan, pembelaan dari Tuhan. Di tengah situasimu yang mustahil, pagi hari ini ada kabar baik. Tuhan mau bela hidupmu. Tuhan akan buka jalan
untuk jalan yang dengan kekuatanmu sendiri tidak bisa. Karena Musa dan orang Israel nggak mungkin bisa belah lautnya. Tapi kekuatan Tuhan yang membelah laut itu, yang membuka jalan itu. Pagi hari ini imani. Ada jalan yang Tuhan buka, yang jika dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, hikmat kita, nggak bisa dibuka. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, percaya, meneguhkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan yang dengan kekuatan kita nggak bisa. Tuhan buka jalan karena kasih-Nya, karena pembelaannya, karena kerinduannya, karena ingin membelamu di hadapan banyak orang. Demikianlah Tuhan kita, sebagaimana Tuhan membela orang Israel di hadapan mata orang-orang Mesir, demikian Tuhan juga akan membelamu di hadapan mata banyak orang. Di tengah situasi yang mustahil, jangan kecil hati, ada Tuhan pembelamu, ada Tuhan yang mengasihimu. Percayalah pada Tuhan meskipun segala sesuatu tampaknya mustahil. Percaya kepada Tuhan sekalipun kayaknya mustahil, sekalipun kayaknya nggak mungkin. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan ini dimaksudkan buat setiap kita yang merasa kita nggak punya pembela, kita sendirian. Dengar baik, ada Tuhan bersamamu. Ingat ketika Daud, kemudian tadi yang kita baca di poin pertama, yaitu di 1 Samuel pasal 16 dan 1 Samuel pasal 17-nya, Daud menghadapi Goliat, tinggi besar, mustahil melawan Goliat. Tapi Daud tahu, dia melawan bukan dengan kekuatannya. Karena mustahil mengalahkan Goliat. Dan Daud bawa ketapel, bawa 5 batu licin dari sungai Yordan yang dia bawa. Tapi kita tahu hanya satu yang akhirnya digunakan. Satu batu bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang memakai baju perang, pakai ketopong perang. Saya baca dulu ya 1 Samuel 17 ayat 45. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hadapi masalahmu demi nama Yesus, hadapi masalahmu dengan nama Tuhan. Nama Tuhan jauh lebih hebat, lebih besar dari masalahmu. Nama Tuhan jauh lebih hebat, lebih besar dari tantangan yang kau hadapi. Daud memakai umbannya, taruh satu batu, dan tahukah saudara, batu itu tepat di kepalanya Goliat. Artinya batu itu masuk di celah-celah ketopong yang dia gunakan, masuk di celah-celah itu, tepat di kepalanya dan mati. Akhirnya Daud mengalahkan kemustahilan. Kamu juga bersama Tuhan, menggunakan nama Tuhan, bisa mengalahkan kemustahilan. Puji Tuhan, hari ini saya percaya Tuhan menguatkan kita. 3 hal kita belajar, bahwa Tuhan mengangkat orang yang dianggap remeh atau dipandang sebelah mata. Tuhan sanggup membela. Tuhan kadang-kadang membawa kita di situasi yang sulit, bukan untuk membuat kita kesulitan, tapi untuk menunjukkan bahwa Dia mau bela kita di hadapan banyak orang, menolong kita, mempromosi kita, menyatakan kasih sayangnya. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita mengalami bahwa Tuhan bisa menolong kita melewati segala rintangan. Mustahil, tidak mungkin, Goliat tinggi besar, raksasa masalah, tantangan yang nggak mungkin. Bersama Tuhan, gunakan nama Tuhan, demi nama Tuhan, maka kemenangan datang di hidupmu. Mari pagi hari ini, renungkan apa yang Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Setiap pagi Tuhan semangati kita, melangkah. Saya nggak tahu tantangan di hidupmu apa, masalah di hidupmu apa, tapi pegang janji Tuhan. Tuhan menolongmu, Tuhan membelamu, Tuhan akan nyatakan kasih kuasanya di hidupmu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, jangan ada yang terlewat. Bersyukur buat kebenaran yang kami dengar. Kebenaran yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang butuh doa. Jika ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang butuh jalan keluar, Tuhan yang buka jalan bagi mereka. Jika ada yang dalam masalah, Tuhan yang tolong menghadapi masalah itu dan keluar sebagai pemenang. Setiap pribadi dilawat Tuhan, setiap doa dijawab. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan percaya doa kita dijawab Tuhan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus kekuatan, dan Tuhan akan promosi saya, Tuhan akan bela saya di hadapan banyak orang. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini, biar bukan kamu saja yang dikuatkan, diberkati. Temanmu, sahabatmu, keluargamu, orang-orang yang ada di kontak WhatsAppmu, tulis di status WhatsAppmu, mereka juga punya hak untuk diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!